Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai the cost of production. Pertama, saya akan menjelaskan tentang total revenue, total cost, dan profit. Nah, para ekonom itu biasanya berasumsi bahwa setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan profit. Dan mereka menemukan bahwa asumsi ini bekerja pada kebanyakan kasus. Nah, profit sendiri itu didapat dengan mengurangi total revenue dan total cost. Total revenue sendiri adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari penjualan outputnya yang berupa barang atau jasa. Lalu total cost adalah jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan untuk membeli input seperti mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Nah, profit ini laba sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total. Rumusnya itu seperti ini. Total revenue dikurangi total cost. Cost as opportunity cost. Saat ekonomi membicarakan biaya produksi suatu perusahaan, biaya tersebut mencakup biaya peluang untuk membuat output dari suatu barang atau jasa. Nah, biaya peluang ini sendiri terbagi menjadi explicit cost dan implicit cost. Explicit cost sendiri itu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu. Contohnya itu upah pekerja. Jadi pada explicit cost ini ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan. Lalu untuk implicit cost itu adalah nilai atau kesempatan yang hilang ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk suatu hal. Contohnya itu biaya peluang dari waktu pemilik. Nah, implicit cost ini tidak mengeluarkan uang secara langsung. Nah, perbedaan antara explicit cost dan implicit cost ini memperlihatkan perbedaan antara bagaimana ekonom dan akuntan menganalisis bisnis. Ekonom itu mempelajari bagaimana suatu perusahaan memproduksi dan mengambil keputusan untuk menentukan harga. Karena keputusan ini didasarkan pada biaya eksplisit dan implisit, ekonom itu memasukkan keduanya ketika mengukur biaya perusahaan. Sedangkan akuntan memiliki tugas untuk menjaga arus kas suatu perusahaan, arus keluar masuk kas suatu perusahaan. Maka dari itu seorang akuntan mengukur biaya suatu perusahaan berdasarkan explicit cost. Selanjutnya di sini ada contoh dari explicit dan implicit cost. Pada contoh ini, Chloe membutuhkan $100.000 untuk memulai bisnisnya. Bunganya sebesar 5%. Pada kasus pertama, Chloe meminjam $100.000 ke bank. Biaya yang dikeluarkannya atau biaya eksplisitnya adalah bunga pinjaman sebesar 5.000 atau 5% dari 100.000 yang Chloe pinjam. Lalu untuk kasus kedua, Chloe menggunakan simpanan sebesar $4.000, lalu meminjam 60.000 lagi. Explicit cost-nya adalah 3.000 atau bunga pinjamannya yang sebesar 5% dari 60.000 yang ia pinjam. Lalu untuk implicit cost-nya adalah sebesar 2.000, yaitu bunga terdahulu yang bisa diperoleh dari 40.000 sebesar 5%. Nah, pada kedua kasus ini biaya total yaitu eksplisit ditambah implisit adalah sebesar 5.000. Selanjutnya, ekonomi profit versus accounting profit atau profit ekonomi dan profit akuntansi. Profit ekonomi ini cenderung lebih kecil daripada accounting profit. Kenapa? Karena accounting profit mengabaikan implicit cost dan hanya mengurangi total revenue dengan explicit cost. Nah, implicit cost sama explicit cost ini apa gitu ya? Implicit cost ini adalah biaya yang tidak terlihat gitu. Misalnya biaya waktu kita, biaya yang kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, hal yang lainnya akan dikorbankan. Nah, biaya hal yang dikorbankan itu adalah implicit cost, sedangkan explicit cost itu biaya-biaya eksplisit gitu yang terlihat. Misalnya seperti biaya gaji karyawan, biaya perawatannya, biaya sewa gedung. Nah, untuk accounting profit, total revenue atau pendapatan kita dikurangi dengan total explicit cost saja,
yang ada nominalnya. Sedangkan untuk ekonomi profit, total revenue dikurang total eksplisit ditambah implicit cost. Jadi, maka dari itu, simpulannya, ekonomi profit lebih kecil daripada accounting profit. Misalnya, accounting profit nih, revenue kita 10.000 dolar. Terus, biaya gaji yang perlu kita keluarkan itu 5.000 dolar, dan ada biaya peluang sebesar 1.000 dolar. Untuk accounting profit, yang dihitung hanya eksplisitnya aja, jadi kayak biaya gaji aja dari 10.000 dolar dikurang 5.000 dolar. Hasilnya jadi untung 5.000 dolar. Sedangkan untuk ekonomi profitnya, kan kita ada biaya peluang tadi. Nah, biaya peluang sama biaya gaji itu ditambah, jadi total biaya yang ada tuh 6.000 dolar. Jadi total revenue dikurang total cost-nya 10.000 dikurang 6.000 jadinya 4.000. Nah, kan begitu ya. Jadi accounting profit ini lebih besar daripada ekonomi profit. Selanjutnya production function atau fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan jumlah output dari barang tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya, masuk ke contoh saja ya langsung. Example, contoh pertama. Jadi, Anya memiliki usaha butik. Aset yang Anya miliki yaitu ada 4 mesin jahit. Anya dapat mempekerjakan karyawan sebanyak yang ia mau. Nah, misalnya, jumlah karyawannya kalau misalnya 0, berarti karena nggak ada SDM ya, jadi nggak ada juga outputnya dong, 0. Misalnya kalau misalnya jumlah karyawannya 1, karyawan tersebut bisa menghasilkan 6 pakaian butik. Kalau misalnya karyawannya 2, bisa menghasilkan 11. 3 menghasilkan 15, dan 4 menghasilkan 18. Nah, ini kita bisa lihat ada penurunan output dari setiap penambahan jumlah karyawan. Kenapa? Karena biasanya asetnya itu kan tetap, tapi misalnya jumlah karyawannya bertambah gitu kan, asetnya harus dibagi-bagi tuh. Jadi nggak bisa seefisien dulu gitu. Jadi ada pekerjaan yang harus dibagi-bagi atau namanya tuh pembagian beban kerja. Selanjutnya, production function yang kurva dari production function yang tadi, yang contoh tadi. Kalau jumlah karyawannya 0, outputnya 0, jumlah karyawan 1, outputnya 6. Nah, kita bisa lihat di sini kurvanya semakin lama semakin landai. Jadi dari awalnya tuh curam, lalu melandai sampai akhirnya jadi lebih landai. Nah, itu yang bentuk kurva produksi seperti itu. Kemudian ada production function dan marginal product. Dan marginal product ini adalah peningkatan output yang timbul dari satu unit tambahan input dengan mempertahankan semua input lainnya secara konstan. Nah, misalnya nih, jadi misalnya kalau misalnya 1 karyawan kan bisa menghasilkan 6, 2 karyawan menghasilkan 11. Nah, selisih antara 11 dan 6 itu, yaitu 5, itu adalah marginal product. Nah, maksudnya peningkatan output yang timbul dari tambahan input gitu ya. Inputnya ini di sini karyawan atau labor, sedangkan outputnya kan pakaian butik gitu. Nah, kenapa sih marginal product ini penting? Nah, marginal product ini penting untuk pemilik bisnisnya gitu, untuk pemimpinnya, untuk wirausahawannya gitu. Karena dari marginal product ini mereka dapat menentukan pilihan terbaik, apakah baiknya karyawannya 1 saja atau 2 saja, atau lebih baik kita tambah banyak karyawan supaya lebih banyak outputnya gitu kan. Tapi semakin tambah karyawan kan juga belum tentu semakin baik gitu. Jadi dari marginal product dan production function ini, pemilik atau pemimpin dari bisnis bisa membuat keputusan yang terbaik bagi usahanya. Lalu kenapa semakin lama semakin kecil gitu marginal product? Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi kan asetnya tetap. Tapi kalau misalnya inputnya karyawannya naik, itu kan karyawannya malah tidak bisa menggunakan
aset yang ada itu dengan efisien gitu, karena mungkin harus dibagi-bagi, misalnya asetnya cuma 4 nih, karyawannya ada 8, berarti kan mereka harus dibuat shift kerja gitu. Nah itu justru kadang tidak efisien, tidak efektif, makanya marginal produknya itu seringkali berkurang. Lanjut contoh kedua, kalau misalnya ini production cost dengan inputnya tuh ada 2, nah kita masukkan cost mesin jahit. Nah seperti yang tadi, kalau misalnya jumlah karyawannya 1, outputnya 6, cost mesin jahit 3.000, cost karyawannya 1.000, jadi satu karyawan tuh gajinya $1.000 gitu. Nah, cost mesin jahit ini kan dia termasuk aset tetap. Aset tetap ini tidak berubah-ubah cost-nya, jadi fixed cost, dia masuknya ke fixed cost, sedangkan kalau misalnya upah gitu kan belum tentu ya, jadi dia masuknya ke variable cost yang masih bisa berubah-ubah. Nah, fixed cost ini ditambah dengan variable cost, jadinya total cost. Nah, dari misalnya jumlah karyawan 1, total cost-nya 4.000. Karyawan 2, total cost-nya 5.000, dan seterusnya. Nah, dari yang tadi, dari total cost tadi, kita lihat nih, total cost-nya 3.000, output-nya 0, karena 3.000 itu tadi cuma mesin jahitnya, cuma asetnya aja. Nah, selanjutnya total cost-nya 4.000, satu karyawan, output-nya 6, 5.000 cost-nya 11 output-nya, dan seterusnya sampai total cost 7.000 itu ada 18 output pakaian butik. Kita bisa lihat kurvanya di sini justru kebalikan sama kurva produksi yang tadi ya, yang karyawan dengan yang inputnya dengan outputnya. Nah, kalau di sini tuh cost dengan output tuh justru dia dari landai, lalu semakin lama semakin curam. Nah, selanjutnya kita masuk ke the various measure of cost. Ada fixed cost, variable cost, total cost, average, and marginal cost. Fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang tidak berubah berapapun kuantitas yang diproduksi. Contohnya seperti biaya sewa bangunan atau mungkin biaya mesin yang digunakan. Fixed cost, berapapun kuantitas yang diproduksi, contohnya seperti 0, tetap selalu ada. Contohnya ketika kita membuka toko dan menyewa toko tersebut seharga 5 juta sebulan misalnya. Jika kita tidak memproduksi berapapun, kita akan tetap membayar 5 juta. Oke, selanjutnya ada variable cost. Variable cost adalah biaya yang berubah seiring dengan adanya perubahan kuantitas yang diproduksi. Contohnya gula dan kopi untuk toko coffee shop. Kemudian selanjutnya ada total cost, yaitu fixed cost ditambah variable cost. Selanjutnya ini adalah grafik dari fixed cost, variable cost, dan total cost. Dapat kita lihat untuk fixed cost yang berwarna biru tua ini, grafiknya lurus. Sebagai contoh ini cost-nya yaitu $100. Kita lihat di tabel ketika kuantitasnya 0, fixed cost-nya 100. Ketika kuantitasnya 1, fixed cost-nya 100, dan begitu seterusnya. Karena berhubung yang tadi, fixed cost itu tidak berubah berapapun kuantitasnya. Kemudian ada variable cost yang grafik berwarna orange. Bentuknya seperti ini mulai dari 0, dan selanjutnya ada untuk variable cost ketika kuantitasnya 0, variable cost-nya 0 karena dia tidak memproduksi apa-apa. Ketika ketika kuantitasnya 1, variable cost-nya 70, ketika kuantitasnya 2, variable cost-nya 120, dan seterusnya. Nah, untuk total cost, grafiknya itu yang warna hijau, dia mulai dari grafik titik fixed cost, yaitu $100. Kenapa? Karena tadi total cost itu penambahan dari fixed cost ditambah variable cost. Sehingga grafiknya memulai dari titik fixed cost. Selanjutnya, yaitu average fixed cost. Adalah fixed cost dibagi kuantitas output, atau rumusnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kita lihat grafiknya di samping ini.
Average fixed cost itu kan fixed cost dibagi kuantitas output, sehingga yang jika kita lihat grafik fixed cost sebelumnya, dia lurus ketika dibagi dengan kuantitas, maka grafiknya akan menurun seperti pada gambar ini. Nah, kita lihat pada kuantitasnya 0, fixed cost-nya 100, maka average fixed cost-nya ini 100 dibagi 0, yaitu tak hingga. Kemudian ketika kuantitasnya 1, fixed cost-nya 100, maka average fixed cost-nya yaitu 100. Ketika kuantitasnya 2, fixed cost-nya 100, 100 dibagi 2, maka 50, dan seterusnya. Seperti dapat juga dilihat dari grafik yang di samping ini. Nah, selanjutnya ada average variable cost. Variable cost dibagi dengan kuantitas output, atau sesuai dengan rumus yang ada pada gambar ini. Dapat kita lihat ketika kuantitasnya 1, variable cost-nya 70. Maka average variable cost-nya 70 juga, karena 70 dibagi 1. Ketika kuantitasnya 2, variable cost-nya 120, maka average variable cost-nya itu 120 dibagi 2, jadi 60. Seperti pada grafik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada average total cost. Average total cost itu total cost dibagi kuantitas output. Rumusnya seperti pada gambar, yaitu average total cost sama dengan TC dibagi dengan Q. Atau bisa juga dengan average variable cost ditambah average variable cost. Nah, dapat kita lihat pada grafik bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat ke tabel, ketika kuantitasnya 0 dan total cost-nya 100, maka average total cost-nya tak hingga, karena tadi 100 dibagi 0. Kemudian ketika kuantitasnya 1, total cost-nya 170, maka average total cost-nya 170 dibagi 1. Kemudian selanjutnya ketika total kuantitasnya 2, total cost-nya 220, maka average total cost-nya 220 dibagi 2. Dan seterusnya, dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kemudian ada marginal cost. Marginal cost adalah tambahan total cost yang timbul dari tambahan satu kuantitas produksi. Rumusnya seperti yang pada gambar ini, yaitu MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut, tabel pada gambar, ketika ini kolom marginal cost, dia itu berada di tengah-tengah total cost. Kenapa demikian? Karena marginal cost menunjukkan perubahan total cost akibat perubahan kuantitas output. Sehingga ditulisnya di tengah-tengah. Dari rumus yang tadi, ketika kuantitasnya bertambah 1, total cost-nya jadi bertambah 70, sehingga marginalnya yaitu 170 dikurang 100, yaitu 70, dibagi 1 dikurang 0, yaitu 1, maka 70. Nah, ketika kuantitasnya bertambah dari 1 ke 2, maka total cost-nya itu bertambah dari 170 ke 220. Sehingga delta TC-nya yaitu 50 dibagi 1, yaitu sehingga marginal cost-nya 50. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dapat kita lihat juga pada grafik di samping ini. Lalu apa pentingnya marginal cost? Kita ambil contoh pada ini, Jack's Farm. Untuk menaikkan profit Jack's Farm, yang mana yang harus dilakukan? Apakah menaikkan produksi gandum atau menguranginya? Untuk menjawabnya, kita harus memikirkan marginnya. Jika biaya untuk menambah gandum atau marginal cost lebih kecil dari pendapatan yang dia dapat dari menjualnya, maka profit akan naik jika ia memproduksi lebih banyak. Demikian pentingnya marginal cost. Ada kurva biaya dan bentukannya. Nah, dalam slide ini terdapat 4 kurva atau 4 garis ya. Yang pertama itu ada biaya
total rata-rata. Nah, biaya total rata-rata ini ditunjukkan oleh warna hijau, dan selanjutnya itu ada biaya variabel. Rata-rata ditunjukkan oleh warna biru muda, selanjutnya ada biaya tetap rata-rata ditunjukkan oleh biru tua, dan biaya marginal atau marginal cost itu ditunjukkan oleh warna orange. Nah, seperti itu. Nah, dalam kurva biaya ini juga menunjukkan 3 ciri utama. Yang pertama itu biaya marginal itu naik dengan kuantitas output, dan yang kedua itu kurva biaya rata-rata berbentuk U, dan yang ketiga itu kurva biaya marginal melintasi kurva biaya total rata-rata pada biaya total rata-rata minimum. Nah, meningkatnya biaya marginal ini ketika misalnya pada kurva ini naik ya warna marginal warna oranye itu, berarti ketika perusahaan itu memproduksi produksinya itu besar, maka perusahaan itu akan menambah pekerja. Setelah itu pekerja-pekerja yang baru itu harus bekerja dalam kondisi ramai dan mungkin harus menunggu untuk menggunakan peralatan. Oleh karena itu, ketika jumlah produksi itu yang dihasilkan itu sudah tinggi, maka produksi marginal itu seorang pekerja akan rendah, seperti itu. Nah, biaya total rata-rata yang berbentuk U juga akan selalu menurun ketika output meningkat, karena biaya tetap menyebar ke jumlah unit yang lebih besar. Biaya variabel rata-rata ini biasanya naik ketika output meningkat karena produk marginal yang semakin berkurang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hubungan antara biaya marginal dan biaya total rata-rata itu. Jika kita melihat ya, maka dari itu setiap kali biaya marginal itu kurang dari biaya total rata-rata, biaya total rata-rata itu akan menurun. Setiap kali marginal itu lebih besar, maka total rata-rata atau total biaya rata-rata itu akan meningkat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurva biaya khas. Nah, ketika perusahaan itu mengalami peningkatan produk marginal sebelum produk marginal berkurang, akibatnya mereka itu memiliki kurva biaya yang berbentuk pada seperti gambar yang ada di slide ini. Nah, perhatikan juga ya kita bahwa biaya marginal dan biaya variabel itu rata-ratanya turun untuk sementara waktu sebelum mulai naik. Nah, pada gambar ini juga terdapat seperti tadi ada ATC, AFC, AVC, dan MC gitu, seperti itu. Nah, pada tingkat output yang rendah, perusahaan itu akan mengalami peningkatan produk marginal dan kurva biaya marginal itu turun. Akhirnya perusahaan mulai mengalami produk marginal yang semakin berkurang dan kurva biaya marginal yang mulai naik. Kombinasi antara produk marginal yang meningkat kemudian menurun ini juga membuat kurva biaya variabel itu bisa berbentuk U, seperti itu. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut juga, kurva biaya pada gambar slide ini juga terbagi menjadi 3 properti yang penting yang perlu kita ingat, seperti itu. Yang pertama itu biaya marginal itu akhirnya meningkat seiring dengan jumlahnya output, dan yang kedua itu kurva biaya total itu rata-rata berbentuk U, dan yang ketiga itu kurva biaya marginal itu melintasi kurva biaya total rata-rata pada biaya total rata-rata minimum, seperti itu. Ini juga ada example ya, why ATC is actually used gitu kan. Nah, saat Q naik itu, maka AFC atau biaya tetap itu akan jatuh menarik kepada biaya tetap rata-rata ke bawah, pada akhirnya juga naik ke variabel biaya variabel dan menarik total cost-nya itu ke atas. Jadi skala efisien itu kuantitas yang meminimalkan ATC atau biaya tetap. Selanjutnya ada example juga, misalnya example ATC dan MC ya, atau biaya total dan
biaya marginal seperti itu. Nah, ketika marginal cost-nya itu kurang dari biaya tetap seperti itu, maka biaya tetap itu akan jatuh seperti gambar pada kurva itu. ATC itu berbentuk warna hijau dan MC itu berbentuk berwarna orange seperti itu. Nah, sebaliknya ketika marginal cost itu lebih besar dibandingkan tadi ATC atau total biaya itu, nah biaya rata-rata itu, maka biaya rata-rata yang tersebut tuh akan naik. Jadi ketika marginal cost-nya itu lebih kecil dibandingkan biaya total rata-rata itu, maka biaya total rata-ratanya akan jatuh. Sebaliknya ketika marginal cost atau itunya marginal cost itu lebih besar, maka biaya total rata-rata itu akan naik seperti itu. Nah, kurva marginal cost ini akan memotong kurva biaya total pada kurva biaya total minimum seperti itu. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang difference of short run and long run average total cost. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan terlebih dahulu pengertian dari short run average total cost dan long run average total cost ini. Jadi pengertian dari short run ini adalah ketika periode waktu ketika satu atau lebih input dari perusahaan itu bersifat tetap. Nah, contohnya seperti tanah dan pabrik. Nah, lalu untuk long run ini yaitu ketika periode waktu ketika semua input itu pada perusahaan itu bersifat variabel, sehingga manufaktur atau produsen itu juga bersifat fleksibel dalam pembuatan putusannya. Nah, jadi pada periode long run ini, average total cost-nya itu dari beragam kuantitas itu tergantung pada biaya per unitnya dengan menggunakan campuran input yang terefisien. Jadi misalkan ukuran proyek itu dari perusahaan itu akan mengefek kuantitas produksinya. Contohnya sebuah perusahaan itu bertarget untuk membuat kuantitas yang rendah, maka dia akan menggunakan ukuran proyek yang sama kecilnya. Jadi sehingga average total cost-nya itu bisa tercapai yang diinginkan. Nah, hal ini sehubungan dengan economies dan diseconomies of scale. Jadi, economies of scale itu ketika periode waktu ketika average total cost-nya itu menurun akibat karena kuantitasnya itu meningkat. Nah, ini umumnya terjadi ketika adanya spesialisasi setiap pekerja akibat peningkatan produksi dari kuantitasnya itu. Lalu ada periode constant return to scale, itu ketika ATC atau average total cost-nya itu seimbang dan tetap sama, walaupun kuantitasnya itu meningkat. Lalu yang pada akhirnya itu ada diseconomies of scale. Nah, ini ketika Q-nya itu atau kuantitasnya itu semakin meningkat dan meningkat, sehingga ATC-nya itu juga ikut meningkat. Nah, ini terjadi akibat ukuran perusahaan yang terlalu besar, dan sehingga itu dia ada masalah koordinasi dengan antara manufaktur atau produsen dengan para pekerjanya.